Saking gak pengen jadi bener ya, pergi haji lah. Ternyata kelakuan saya nggak berubah. Ada satu kelemahan saya, bahwa sebagai sutradara hilap, saya suka wanita. Oke. Sampai anak saya pun sampai sekarang nggak pernah negor yang pertama dan kedua. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan gak bosan-bosan dengan saya Ale Jejak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Dalam segmen Cuble Curhat dong Bang Ale, saya telah kehadiran seorang narasumber yang dulunya narasumber ini merupakan seorang sutradara film. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, beliau ini adalah anak dari Bapak Maman Firmansyah, seorang sutradara terkenal pada era dulu ya. Nah, sutradara atau narasumber kita ini dulunya hidup dengan kemewahan, tapi sekarang berubah drastis menjadi seorang tukang parkir katanya. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Deden. Iya. Bang Deden ya. Oke. Waalaikumsalam. Bang Deden, dulu seorang sutradara film ya. Sinetron. Tapi sekarang drastis 190 derajat. Iya. Menjadi seorang tukang parkir. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, ini gimana ceritanya kok bisa Bang dari sutradara, dari hidup yang serba berkecukupan, terus sekarang menjadi seorang tukang parkir ini? Itu nggak disengaja ya ceritanya. Saya pisah dengan mantan istri saya yang keempat. Mantan istri yang keempat? Iya betul, artinya mempunyai 2 anak. Dan nggak sengaja saya ketemu teman, dulunya adalah anak buah saya sendiri. Okay. Sekarang jadi bos saya. Saya bekerja di penitipan motor, jadi parkir motor lah buat orang-orang kerja. Tadinya hanya batu loncatan sambil menunggu proyek produksi untuk di TVRI. Alhamdulillah kebablasan sampai sekarang. TVRI gagal sampai sekarang. Ya udah kita nikmatin lah. Kita nikmatin hidup itu. Dan kita harus bersyukur bahwa ini maunya Allah, kan gitu. Yeah. Jadi jangan sampai kita mengeluh dengan gaji sehari 70.000. 70.000 dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Tutup. Kenapa saya bisa terjun di tukang? Sebelumnya saya adalah seorang sutradara sinetron. Sebelum jadi sutradara, proses saya adalah dari tahun 1989 lahir ya anak saya yang pertama. Oke. Dari istri saya yang pertama, bukan yang keempat, yang sekarang sudah jadi guru bahkan kepala TU. Artinya saya senang terjun dunia film. Tapi orang tua saya Pak Haji Maman Firmansyah itu nggak mau saya terjun di film. Maunya selesaikan kuliah sampai selesai. Memang sampai selesai saya kuliah, tapi nggak sempat ikut wisuda karena senang terjun dunia entertain. Akhirnya diajaklah saya sebagai terjun di film sama orang tua saya. Tapi awalnya jadi supir. Didikan orang tua saya harus jadi supir. Jadi supir lah saya. Dari supir naik saya menjadi skrip. Naik jadi astrada di film. Didikan orang tua saya keras. Benar-benar keras. Bahwa saya harus jadi. Karena udah gagal jadi sarjana. Tapi di film harus jadi. Sehingga sampailah saya jadi astrada. Astrada, di mana produksi ayah saya selalu saya astradanya. Okay. Gitu. Proses dari astrada sampai saya jadi sutradara sinetron dan punya nama pada saat itu 10 tahun. Dari astrada, orang tua saya baru percaya saya bisa jadi sutradara, prosesnya 10 tahun. Kebayang nggak orang lain mas zaman sekarang untuk jadi sutradara nggak ada proses 10 tahun. 1 tahun baru jadi astrada, udah besok jadi sutradara. Nah itu. Sehingga setelah saya jadi sutradara besar, saya diminta sana, minta sini, terus bangga dong menjadi orang sukses, orang kaya, kan gitu ceritanya. Tapi manusia tetap hilaf. Akhirnya orang tua saya bagi-bagi rezeki warisan. Bagi-bagi rezeki warisan,
dari adik-adik saya tuh minta ini, minta itu, ada yang minta rumah, minta mobil segala macam. Saya cuma minta satu. Apa kata ayah saya? Pergi haji. Itu tahun 2007. Oke. Nah, pergi aja. Saking kepengen jadi benar ya, pergi haji lah. Ternyata kelakuan saya nggak berubah. Ada satu kelemahan saya, bahwa sebagai sutradara hilap, saya suka wanita. Oke. Sampai anak saya pun sampai sekarang nggak pernah negor yang pertama dan kedua, kecuali nomor 3 dan nomor 4 dari istri yang pertama ya. Oke. Gitu. Jadi musuh lah sama saya gitu, musuh lah. Artinya bukan musuh secara benci, enggak. Akhirnya ya kita harus terima itu semua. Harus kita terima bahwa memang ini ulah saya kan gitu. Kenapa saya terima akhirnya, tapi saya tetap produksi terus. Namun tidak terasa makin lama kok saya makin di bawah. Kok makin di bawah? Saya sadar kalau saya sudah di bawah. Sejak saya nikah dengan istri yang terakhir, yang keempat, ternyata bahwa saya harus membiayai anak saya yang 2, yang kecil-kecil deh kan gitu. Nekatlah saya jadi tukang parkir. Kebetulan tukang parkir itu adalah yang punya penitipan motor adalah anak buah saya dulu. Oke. Nah, saya nih bilang, Dew, udah nggak kerja, udah nggak terjun di film, harus ngasih makan anak istri, anak terutama saya. Setiap hari saya harus ngasih 50.000. Gitu. Tolong bantu nggak enak, mantan bos atau saya katanya mantan bos suruh kerja beginian, motor gede-gede, kata dia bilang nggak apa-apa. Padahal umur saya sudah 60 tahun, baru kerja 4 bulan ini jujur. Oke. Akhirnya hari Kamis saya bicara, Jumatnya saya diterima. Udah katanya, untuk backup. Pikiran saya oke, nggak apa-apa, saya terima. Sehari gaji 70.000. Padahal tadinya batu loncatan saya sambil menunggu proyek yang akan untuk buat produksi TVRI. Batu loncat. Namun alhamdulillah target saya sebulan sampai sekarang 4 bulan masih terus jadi tukang parkir, penitipan motor. Itulah kisah. Nah, kenapa saya jatuhnya nggak, bahwa Allah ternyata masih sayang sama saya, karena ulah saya lah senang main perempuan, gonta ganti istri. Disinilah Allah menguji. Bagaimana Allah nggak adil di saat saya kaya, saya sukses, anggaplah saya sultan. Berapa tahun? Dari tahun 89 sampai tahun 2023 Allah kasih kekayaan buat saya. Masa dikasih sekarang 4 bulan 5 bulan, anggaplah setahun saya dikasih miskin sama Allah. Adil nggak? Adil kata saya. Bahkan masih kurang, Allah menguji saya itu masih kurang. Makanya saya terima dengan ikhlas ridho lillahi ta'ala dengan kerja di penitipan motor kan gitu. Sebagai tukang parkir, dijulukin tukang parkir, saya panggil babe. Orang paling tertua sendiri 60 tahun panggil babe. Ya saya ikhlas gitu, alhamdulillah. Artinya itulah kehidupan saya yang sebenarnya gitu sampai saat ini gitu. Karena memang cita-cita saya pengen teruskan orang tua sebagai sutradara gitu. Itu ambisi saya sampai sekarang masih terus berusaha untuk jadi sutradara. Insya Allah juga akan tidak akan tinggal diam kalau saya sebagai sutradara masih punya harapan, masih punya hak. Gitu. Mudah-mudahan ya. Amin ya Allah ya Rabb. Nah, berarti menjalani tukang parkir udah berjalan 4 bulan. 4 bulan. Baru berarti. Baru. Nah, ini kalau boleh tahu kenakalan apa dulu yang pernah Bang Deden lakukan masa waktu menjalani jadi sutradara film itu? Kita kan glamor hidupnya tuh, banyak wanita-wanita yang pengen jadi pemain ya. Tapi alhamdulillah saya tidak jinah. Oke. Setiap saya suka wanita, saya langsung nikahin. Oh gitu. Tanpa izin dari istri yang pertama. Saya nikah dengan istri yang kedua. Lama-lama istri yang pertama tahu kalau saya nikah. Itulah. Terus saya ceraikan istri yang kedua. Balik lagi ke istri yang pertama. Nah, namun dapat lagi saya istri yang ketiga. Anak saya makin tahu, makin marah kan gitu kan, nomor yang pertama dan kedua. Akhirnya saya ceraikan lagi. Dan itu istri yang pertama saya nggak ceraikan gitu kan. Yang kedua dan ketiga saya nikah siri. Nah, terakhir terjadilah saya nikah yang keempat. Dapatlah anak, Allah kasih anak 2. Laki-laki semua. Jadi saya punya anak dari istri pertama dan istri yang keempat adalah 6. Oh 6. Dari pertama 4, yang dari keempat
2. Jadi istri kedua dan istri ketiga saya nggak punya anak. Nah disitulah berarti kalau kita jatuhnya itu, saya berpikir jatuhnya di situ aja, jatuhnya sebagai sutradara. Dan memang kalau kita biasanya kata Allah, jatuhnya seorang laki-laki itu kalau nggak perempuan ya judi. Iya. Kan gitu ya. Saya jatuhnya di perempuan. Di saat lagi jaya, senang perempuan pada saat itu. Ya alhamdulillah lah, setelah pulang dari haji saya mulai sadar pelan sadar, mulai berkurang setelah nikah dengan istri yang keempat. Udah nggak pernah berpikir untuk bermain lagi dengan perempuan kan. Makin lama makin kok saya sadar, oh ternyata saya sudah di bawah. Sampai mau jadi tukang parkir bekas anak buah saya sendiri jadi bos sekarang kan, logikanya ke situ. Iya. Orang-orang kaget. Lu kok mau sih kerja begitu ya? Mau diapain, gue punya anak dari istri yang sekarang ini yang harus dikasih makan, yang harus butuh biaya sekolah. Nggak apa-apa orang mau ngomong apa nggak peduli buat saya gitu kan. Alhamdulillah lah, artinya rutin lah setiap hari saya selalu ngasih buat anak. Dari gaji saya 70.000, sehari saya TF 50.000. Cukup nggak cukup 20.000 buat saya. Cukup nggak cukup setiap hari dari gaji. Dan kita ikhlas, saya ikhlas hidup lillahi ta'ala demi anak kan gitu. Nggak peduli istri saya walaupun depis saja, saya nggak peduli kan gitu. Yang penting gue punya anak. Balas budi bahwa saya telah meninggalkan anak-anak saya dari istri yang pertama. Waktu saya meninggalkan istri yang pertama dengan anak nomor 3 dan nomor 4 masih seumur anak saya dan ya 12 tahun sama 10 tahun beda 2, masih kecil-kecil dulu. Jadi sekarang Allah kasih anak sama yang harus saya perhatikan gitu. Tapi alhamdulillah dari anak istri saya yang pertama ini udah pada nikah, tinggal yang satu yang bontot, mahasiswa semester 4. Udah tenang, saya ninggalkan mereka 4 rumah. Dari kejayaan saya, untungnya saya masih ada warisan buat mereka kan gitu. Tinggal yang sekarang inilah yang saya benar-benar kasihan melihat anak saya yang 2 ini. Ya Allah, kalau mau nangis gitu. Artinya anak saya masih laki-laki 2 ini yang perlu kasih makan, perlu biaya, perlu sekolah gitu. Makanya saya nggak peduli, saya nggak malu saya di tukang parkir. Bukan tukang parkir pinggir, enggak. Tukang parkir di penitipan motor. Yang berangkat pagi jam 6 buka gerbang, jam 11 malam pulang. Tiap hari begitu. Setiap hari selama 4 bulan. Gaji sehari 70.000. Tapi kalau full dari pagi sampai jam 11 malam, kita nggak istirahat, itu 100.000. Makan udah dapat. Makan cuma sehari aja pagi. Oh, oke. Jadi sisanya ya siang, sore, malam ya Beli sendiri. beli sendiri. Dan itu saya ikhlas, ridho lillahi ta'ala, nggak berpikir. Karena Allah sudah kasih rezeki seperti itu, mau diapain kan gitu. Itulah pengalaman hidup saya sampai detik ini jadi tukang parkir. Padahal orang film tahu siapa saya. Bahkan banyak selama saya jadi tukang parkir di penitipan motor, banyak yang datang teman-teman saya orang film. Ternyata ada yang bukan lebih parah lagi dari saya. Oh, ada yang tukang ojek, oh ada yang tukang ranginang. Dulu adalah pimpro saya, dulu adalah unit saya gitu kan. Jadi udah nggak ada. Oh, makin kenapa gue mesti malu lagi kan gitu. Banyak lebih parah dari saya kan gitu. Ya udah saya terusin, saya ikhlas gitu. Tapi kan kita tetap bahwa saya harus tetap jadi sutradara, meneruskan cita-cita orang tua saya, itu aja. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa saya sebelum saya dipanggil sama Allah, itu aja. Amin. Sebelum. Nah, berarti yang 2, 3 dan keempat ini istri dapat dari artisnya atau siapa? Atau kru atau gimana? Yang pertama seorang guru, saya yang masukkan jadi guru, yang punya anak 4. Oke. Yang kedua, ya maaf dari latar belakang kita tahu tadi niatnya mah ingin angkat derajat dia. Yang kedua nih, yang kedua ya mau angkat derajat sebagai seorang wanita dari perempuan nggak benar jadi perempuan benar gitu. Ternyata salah ya. Nah kita ternyata memang nggak bisa, kitanya belum siap, kan ternyata belum bisa mendidik seorang istri ya. Kita dihianati ya kita ikhlas kan gitu. Yang ketiga kru film sebagai makeup, kostum. Oke. Yang keempat adalah jadi memang ya pemain harian lah. Oh. Pemain harian sehingga saya menghasilkan anak. Disitulah saya ngambil keputusan pisah dengan istri saya. Saya bikin surat cerai dengan istri yang pertama. Makin marah anak saya yang pertama tuh. Ngerti ya? Oke, ya. Saya bikinkan surat gue cerai, saya biaya semua, cerailah, sah cerai dengan istri yang pertama.
Walaupun saya sudah meninggalkan harta buat anak istri saya, dan mobil, motor, rumah 4, karena anak saya 4 kan. Nah, dengan istri yang keempat inilah saya punya anak 2 yang saya harus kasih makan, saya harus kasih biaya sekolahnya gitu. Di sini saya tetap bertahan. Semoga aja Allah ngasih umur panjang, saya bisa memberikan terbaik buat istri anak saya yang terakhir ini, yang keempat. Dari istri yang keempat 2 anak ini yang perlu biaya gitu. Jadi dari istri yang kedua dan ketiga saya nggak punya anak. Kalau punya anak mungkin saya nggak kena kawin lagi. Nah akhirnya saya janji ke diri saya, walaupun saya sudah pisah dengan ke istri yang keempat, saya tidak akan nikah. Karena memang saya harus konsentrasi kepada 2 anak saya ini kan gitu. Dengan biaya berapapun, di saat mantan istri saya butuh, ya tolong transfer, anak-anak butuh biaya, anak-anak belum makan, saya transfer. Padahal gaji saya cuma 70.000. Dari pagi jam 12 istirahat sampai jam 3 atau jam 4 masuk lagi sampai jam 11 malam, 70.000. Saya transfer 50.000 tiap hari. Ya kalau 50.000 tiap hari, 20.000 ya buat kantong saya pribadi, mau makan, buat secukupnya lah. Tapi kan seorang sutradara atau seorang yang bekerja di dunia entertain ya, mestinya kan kayak pergaulan, circle-nya itu banyak orang-orang yang sukses ya, Bang Deden ya. Tidak banyak orang yang sukses, banyak orang yang ya orang-orang di atas lah gitu. Betul. Nah ini kenapa Bang Deden nggak minta pekerjaan sama mungkin teman-temannya dulu? Kan nggak mungkin jatuh miskin bareng-bareng nih semuanya, bakal kena terpuruk semuanya gitu kan, nggak mungkin ya. Masih ada mereka yang masih bertahan sampai saat ini. Ya alhamdulillah masih ada. Pernah saya coba meminta ke temen ya, tapi apa jawab, nggak enak. Nggak apa-apa gue jadi Astrada, nggak enak masa joror kan gitu, senior saya kan gitu. Ya intinya nolak secara halus. Jadi kedua saya coba, kan banyak produser-produser yang saya kenal. Ternyata kita sudah kalah saing dengan yang baru yang mau dibayar murah kan gitu. Kan karena saya sudah punya standar honor ya. Artinya juga mungkin saya udah tua kali ya. Banyak anak muda. Sekarang kan lebih banyak, mohon maaf, salah satu kru film tuh yang sudah punya status institut ya, banyak terjun di dunia entertain sebagai sutradara, sebagai Astrada, yang mereka lebih mau dibayar murah. Juga kita nggak bisa salahkan. Artinya mau dibayar murah, mau kerja dengan cepat kan itu. Padahal saya dianggap sutradara paling tercepat loh. Produksi film saya paling tercepat dianggap. Hampir sama dengan orang tua saya. Nah disitulah ya kita harus terima. Saya coba masuk ke salah satu PH besar gitu kan. Saya tahu di yang bisa menentukan masuk atau tidaknya dulu bekas Pimpro saya, dulu bekas unitnya. Itu nggak bisa bantu. Padahal dengan produsernya saya kenal. Saya nggak pernah dipertemukan, ya sudah kita mundur. Kita kan nggak bisa memaksakan diri kan. Saya coba masuk lagi ke PH, melamar kerjaan kan gitu kan. Dengan aturan mainnya begini saya ikutin, tetap aja kita nggak bisa. Karena memang kita juga nggak bisa disalahkan, banyak persaingan kan gitu. Ya banyak orang anak-anak muda juga. Betul. Sekarang gitu. Terus kedekatan mereka kan gitu. Mungkin di mata mereka ya mungkin kita nggak tahu, saya dianggap senior kan gitu. Mungkin honornya terlalu tinggi, kita nggak tahu. Walau bisawab ya. Makanya saya berambisi, kalau Allah masih ijabah dan masih sayang sama saya, suatu saat saya harus jadi produser kembali kan gitu. Dulu kan saya pernah punya PH dengan orang tua saya ingin angkat kembali. Saya mau bikin produksi sendiri. Itu dulu. Mudah-mudahan sampai sekarang Allah ijabah doa saya, mudah-mudahan. Nah, makanya saya terima kerjaan ini sambil menunggu. Saya terima dengan ikhlas. Toh kalau kita hanya nunggu tapi nggak mau kerja, kasihan anak saya yang 2 ini, kasihan jujur aja Pak. Dia perlu makan, perlu biaya sekolah, perlu baju sekolah. Itu yang harus saya siapkan. Betul sih. Apalagi kalau ngelihat ya sekarang anaknya umur yang kecil-kecil ini? Yang kecil-kecil ini, yang satu umur 10 tahun, yang satu umur 12 tahun. 10 tahun. Bedanya 2 tahun. Oh. Beda. Bang Maman sendiri udah kepala 6. Saya udah kepala 6. Udah kepala 6 ya. Kepala 6. Jadi udah 60, hampir 6 Januari besok 61. Oh. Berarti ya memang ya gimana ya kalau kita lihat ya, karena istri masih muda itu tadi ya, makanya anak masih kecil-kecil gitu ya. Dan
tabungan juga Bang Maman ini udah di Deden. Bang Maman lagi. Itu Pak ayah saya itu mah. Bang Deden ini kan tabungan udah ludes atau gimana nih? Udah diwariskan semua ke anak-anak dan istri yang pertama. Betul. Kalau itu saya akui betul bahwa tabungan saya itu untuk istri yang pertama, untuk rumah sumpat, mobil, itu udah hak mereka ya. Karena memang saya sudah siapkan pada di saat saya pas dengan istri yang sekarang ini, mantan istri yang sekarang ini nih, Allah kasih ujian gitu. Dilala Allah kasih anak 2. Jadi saya menganggap oh ini teguran dari Allah waktu saya meninggalkan anak-anak saya yang nomor 3 dan nomor 4 masih kecil seperti mereka. Itu saya meninggalkan mereka tanpa jejak, hilang begitu aja gitu kan. Nah sekarang kalau saya kangen sama anak, makanya saya nggak boleh kangen sama anak yang paling kecil nih. Kalau kangen ya sakit. Sampai saya nangis segala macam. Makanya di saat emaknya minta tolong TF buat anak-anak, udah nggak banyak bicara, transfer. Kalau lagi ada transfer, kalau nggak ada minta maaf malam atau besok pagi saya transfer kan gitu. Jadi, udah nggak peduli saya sama demi anak gitu. Dan ini kan maaf Bang Deden ya, 50.000 sehari 70. Untuk anak-anak nih maksudnya. Berarti ditransfer untuk anak-anak itu 50.000 ya untuk 2 anak. Dan taruhlah kalau istrinya bekerja kan mungkin ada tambahan lagi ya. Betul. Kalau misalkan nggak bekerja berarti 50.000 itu menghidupi untuk 3 orang. Betul. Dan untuk sekolahnya gimana, Pak? Kan sekolah negeri gratis. Oh, Dua-duanya negeri. kedua-duanya negeri. Tapi emang negeri sekarang tetap gratis, buku kudu bayar kan. Iya, ada embel-embel lain. Iya. Belum katanya dengar sebentar lagi mau outing ke Bandung. Satu anak 350.000, 2 udah 700. Emaknya ikut 350, 1,5 juta lah yang harus saya siapin. Gitu. Ya kita nggak tahu rezeki dari Allah, kita nggak tahu. Amin. Mudah-mudahan ada rezekinya kan gitu. Walaupun saya nggak banyak ngomong dia, tuh anak buat anak-anak besok outing segini. Saya diem aja, mau diapain? Udah ntar, emang mau diapain? Kalau belum ada, kalau ada masih langsung, saya nggak banyak ngomong kan gitu. Ini mau 2 kali outing nih, jalan-jalan ke Bandung. Yang pertama aman, yang kedua ini yang saya lagi gede juga 350.000 di saat kondisi kita lagi di bawah. Iya. Kecuali kalau kondisi saya lagi produksi kan gitu enak, gak pusing saya. Itu ceritanya. Iya, aduh. Ya ngebayangin saya anak 1 aja ya udah lumayan ya pengeluaran. Ngebayangin anak 2 yang masih kecil-kecil dan kita untungnya Bang Deden masih bisa gitu menafkahi dan masih bisa mencari kerjaan gitu walaupun memang dengan gaji yang sangat minim sekali gitu. Sangat kecil banget kan, bertolak belakang dengan apa yang dulu Bang Deden dapatkan. Bertolak belakang jauh. Bertolak belakang iya. Ya kalau kemarin saya nggak sempat dikhianati sama salah satu temen yang janji menurunkan dana mau produksi TVRI, terus saya mau siapkan saya harus keluarkan dana, mohon maaf ya untuk biaya operasional itu saya nanti saya turunkan. Mungkin saya nggak akan terjadi, kalau itu kejadian saya nggak akan jadi tukang parkir. Emang niatnya mau mungkin saya dimanfaatin kali ya. Iya. Allah punya mau ya kita harus ikhlas gitu kan. Oh ini maunya Allah, udah kita ikutin karena salah saya sendiri gitu, kelakuan saya sendiri gitu. Yang dulu nganggap lupa akan bahwa kita punya Allah, lupa bahwa kita harus banyak sodako sama orang kan gitu ya. Alhamdulillah di saat saya di bawah saya sering sodako itu aja, biar 1.000 perak tiap hari gitu kan. Ya alhamdulillah rezekinya ada. Kalau dulu mah boro-boro yang ada lihat nggak boleh lihat perempuan sedikit ya udah gue kawinin deh dulu kan gitu. Sekarang nggak kepikir. Jadi saya melihat anak saya 2 ini, ulah saya dulu meninggalkan anak saya dari yang pertama, yang nomor 3 dan nomor 4. Perempuan dua-duanya saya tinggalkan. Jadi saya hanya kawin sana, kawin sini, kawin sana kan gitu. Saya tinggalkan. Allah kasih anak 2 laki-laki. Artinya saya harus bertanggung jawab apapun yang terjadi. Butuh biaya berapapun kalau saya ada saya kasih, enggak ya sudah kan gitu. Iya. Gitu aja. Makanya orang bilang kalau di parkiran kalau anak kamu datang rungkat biarin rungkat juga mau diapain, saya bilang gitu. Rungkat itu istilahnya habis dari duit rungkatnya gaji habis, emang mau diapain buat anak kan gitu. Dan untuk tinggal sendiri gimana itu Bang? Saya ngontrak sendiri. Ngontrak sendiri. Satu petak.
Jadi nggak jauh dari tempat parkiran penitipan motor. Saya ngontak dan dilalahnya yang punya kontrakan itu adalah anak buah saya sendiri. Anak buah saya sendiri dari sebulan ini 300, saya udah 3 bulan baru bayar sebulan. Nggak pernah nagih. Memang dulu bekas anak buah saya. Udah ada uang belum ada belum. Ya udah. Jadi bukan galak emang mau diapain kan. Dia juga ngerti gitu. Alhamdulillahnya gitu, Allah mempermudah. Kalau kita mempersulit rezeki buat anak, ya Allah juga akan mempersulit buat kita. Itu yang saya tahu. Tapi saya permudah buat anak. Nah dilalanya di sinilah saya dipermudah. Nggak pernah ditagih. Tapi kalau saya lagi ada uang, nih saya sudah ada 1 bulan dulu, ambil uangnya, dia datang baru. Sorry ya baru bayar sebulan dulu, dia datang ke rumah. Nih bayar sebulan. Terus yang 2 bulan, ya gimana ntar kalau ada rezeki gue bayar lagi. Begitu aja tiap bulan. Jadi 4 bulan baru bayar 2 bulan. Masih sisa 2 bulan yang saya belum bayar. Logikanya begitulah. Itu yang terjadi sekarang ini. Dan kita harus ikhlas kok, harus ridho karena Allah. Dan Allah tidak akan mempersulit kita. Oke. Gitu ya. Nah berarti kan anak-anaknya ini udah pada besar-besar yang istri pertama ini. Yang pertama sudah nikah punya anak 3. Anak pertama itu laki-laki. Itu yang artinya marah banget, marah sih enggak ya. Artinya udah nggak terlalu nanya papa gimana keadaannya, enggak. Yang kedua juga udah nikah punya anak 2. Gitu. Jadi saya punya cucu 5. Nah dengan anak yang sekarang dari istri keempat, jadi saya punya cucu dan anak hampir sama seumur. Nah yang ketiga baru nikah 2 bulan kemarin, jadi pengantin baru. Jadi 1, 2, 3 sarjana semua. Oke. Yang 4 semester 4 Tapi perempuan. dari ketiga atau keempat anak Bang Deden ini nggak ada mereka yang, mohon maaf nih Bang Deden, nggak ada yang peduli sama Bang Deden atau gimana? Sayanya nggak mau ngerepotin anak. Peduli nomor 3 dan nomor 4. Kadang-kadang kita sering komunikasi. Oke. Kita peduli. Mereka, papa gimana, sehat? Dinda sehat deh. Sehat. Kan selalu kita selalu melalui dengan Video status medsos itu dia lihat. Papa kangen sama kamu Dinda. Kapan main kesini? Ya udah nanti papa Dinda main. Yang kecil juga sudah datang ke tempat penitipan motor kan juga sekalian jualan ini tuh. Bos kita ini sekalian jualan es kelapa muda. Ya kita datang gitu kan. Saya siapin kelapa hijau, kelapa muda. Saya yang bayar, padahal kan gitu. Suka datang ke nomor 3 dan nomor 4 itu yang dulu saya tinggalkan gitu. Karena paling kecil sendiri gitu, berdua tuh. Masih kecil gitu, umur saya 12 tahun sama 10 tahun. Masih anak-anak. Nah, ya Allah, gitu. Oke lah, kalau sama istri kan kita bisa pisah ya. Anak nggak bisa. Tapi kan kalau sama anak ya nggak bisa gitu. Gimana pun juga kalau ya saya jadi anaknya, sejelek apapun bapak saya pada waktu itu, tetap saya akan mengcover atau mendekati beliau ini nih. Apalagi melihat keadaannya yang sekarang itu hanya seorang tukang parkir gitu. Dan saya sendiri pun nggak tega, sebagai anak nih ngelihatnya nih Pak, gitu. Iya, tapi buat saya nggak ada masalah karena memang, dan tadinya anak saya sering lewat kalau bawa motor gitu mau ngajar jadi guru kan gitu. Papa gitu. Dan saya nggak malu. Gitu. Jadi mereka juga nggak malu kok punya papanya itu. Mereka udah biasa, udah tahu. Karena saya kerja apapun jadi. Oke. Nggak ada masalah buat mereka. Tahu. Tapi dari mereka nggak ada yang ngasih uang. Cuma nomor 3. Di saat waktu itu kan saya kalau kerja itu cuma Minggu sama Senin libur. Kalau pas kepepet saya nggak punya uang, kan saya nggak digaji tuh 2 hari. Dinda, papa lapar, transferin dong. Ditransferin 50.000 buat makan. Gitu. Cuma nomor 3 yang perhatian sama saya. Nomor 3. Dan itu nggak sesering begitu, nggak pernah sering. Dan saya nggak mau terlalu ngerepotin karena dia dulu punya suami. Jadi nomor 1 udah punya istri, nomor 2 punya suami, nomor 3 punya suami, nomor 4 belum punya suami, masih semester 4. Dan saya nggak pernah mau. Taunya mereka dulu waktu saya syuting dan sempat jaya, saya pisah. Balas budi kepada mereka, Dinda, iya, papa lagi banyak uang. Kamu mau makan apa? Yuk ketemu di sini. Udah saya bahagiakan mereka mau makan apapun gitu kalau dulu. Jadi dulunya taunya mereka saya banyak uang. Tapi mereka juga nggak malu kalau papanya kerja tukang parkiran sekarang. Nggak ada masalah. Gitu.
Saya juga bodoh amat. Nah, tapi kan Bang Deden ya, kita untuk memulai sesuatu hal itu kan mesti nggak hanya kita menggunakan otak, pikiran, dan tenaga ya. Kita harus setidaknya nih, kita harus punya modal. Nah, ini untuk kedepannya mungkin Bang Deden punya pengen menggarap suatu karya, entah karya apa nih, atau bikin film, bikin sinetron. Itu kan kita ada modal dong yang harus kita keluarkan. Atau gimana nih? Kita ada kerja sama orang lain atau gimana? Saya kurang paham nih. Kalau misalkan kedepannya ada yang mau di dalam pikiran Bang Deden, mungkin gue mau garap film nih. Iya, jadi sebenarnya kemarin itu kan tadi sebelum jadi tukang parkir, saya ini kan sudah ada persiapan buat TVRI. Oke. Buat TVRI sinetron jumlah durasinya 13 episode dari konsep layar lebar saya, yaitu judulnya Si Cucu Kabayan, meneruskan trademarknya orang tua saya Haji Maman Firmansyah sebagai sutradara Si Kabayan. Kan gitu. Sehingga ternyata nggak tahu ceritanya gimana, saya nggak terjadi tuh di TVRI. Padahal sebelumnya saya pengen bikin proyek layar lebar Cucu Si Kabayan, sudah terkonsep, sudah semuanya sudah mateng, tapi Allah belum izinkan kali ya. Akhirnya saya harus jadi tukang parkir kan gitu. Kalau saya ngandelin menunggu atau sono kemari kan kudu makan. Sedangkan saya punya anak 2 yang harus saya kasih makan. Udahlah, saya kerja apapun jadilah, pikiran saya kan gitu. Ngelamarlah kerjaan sama temen anak buah saya dulunya gitu. Deh gue jadi tukang parkir lu, mau deh berapapun lu gaji, yang penting sehari jangan kurang dari 50.000, saya bilang. Tadinya nggak tega katanya, dia bilang. Lama-lama ya mungkin dia butuh tenaga, memang nggak ada orang. Besoknya dipanggil, masuk buat backup. Ya pikir alhamdulillah masuk kerja sampai sekarang. Tadinya buat sambilan doang, kebablasan. Ya kita harus terima, mau diapain kan gitu. Ya, alhamdulillah bisa kebutuhan anak sehari-hari 50.000 ya kan, daripada nggak bertanggung jawab sama sekali. Yeah. Yang penting saya kasih buat anak tiap hari 50.000. Padahal niat saya tadinya nggak tiap hari, 2 hari sekali, supaya saya juga bisa bayar kontrakan, supaya saya juga bisa makan. Tapi maunya begitu, mau diapain? Kebutuhan harus tiap hari ya tiap hari. Gitu. Kalau saya bilang ke mantan istri saya, Bunda tolong ya besok jangan ditagih dulu, jangan diminta dulu. Ini buat bayar kontrakan, belum bayar tas buat anak sekolah besok. Nggak ditagih, lusanya baru tagih lagi kan gitu. Ya kita harus ikhlas gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Padahal buat bayar kontrakan juga nggak kebayar-bayar. Dari 70.000 kebayar dari mana kan? Untuk sebulan 300.000. Ya kayak gitulah. Ya harus kita terima gitu Mas ya. Iya. Ya mudah-mudahan Bang Deden ya kedepannya bakal apa yang dicita-citakan atau apa yang ada dalam harapan Bang Deden ya semoga tercapai. Ya Allah, gitu amin. Ya. Mudah-mudahan. Biar ya yang kita lihat kan anak ya. Anak ya. Betul. Kalau nggak lihat anak mah. Benar, dan masa depannya juga masih panjang. Sedangkan kita umur udah tuh. Iya. Udah mendekati sunnah Rasulullah kan 63 tahun. Kalau itu juga kalau dikasih umur panjang, kalau dikasih umur panjang gitu. Dan mudah-mudahan Allah kasih umur panjang. Amin ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan terus. Amin. Bang Deden ya. Malah teman-teman saya udah jadi aki-aki, orang juga bingung lihat saya kok masih kuat aja. Allah kasih umur, masih kasih rezeki, masih kasih umur panjang, masih kesehatan. Karena kita niatnya baik buat anak, kan gitu. Bukan buat malas-malesan. Kalau buat malas-malesan mah gampang aja kan. Keluarga banyak. Adik saya Sultan ada di Kuningan. Anak saya udah pada sukses semua. Kalau saya mau ngandelin mereka. Tapi kan saya bukan begitu. Masa saya harus ngasih makan saya minta dari adik, dari anak dari Sipta, kan nggak mungkin. Oke. Bukan. Kita mungkin Bang Deden pemikiran ke situ ya. Kita nggak mau minta sama mereka nih. Tapi setidaknya mungkin mereka nih ada sesuatu hal yang bisa Bang Maman kerjakan. Misal menjadi supir pribadi mereka di keluarga nih. Nah, mereka kan pasti hidup berkecukupan gitu. Pasti kalau menjadi supir pribadi atau yang lainnya, tukang kebun atau apa, setidaknya gaji agak lumayan nih Bang. Ya enggak sih?
Ya kalau 70.000 kan dikali misalkan 26 hari. Ya libur setiap seminggu sehari. Nah itu udah berapa? Paling 2 juta. Seminggu 2 hari. Seminggu. Minggu dan Senin. Oh liburnya. Berarti kan ini gaji harian. Gaji harian. 70.000 kali 5 dong. Kali 5 hari. Berapa? 300 seminggu. Berarti 1.200.000 Iya. sebulan. Sebulan. Sebulan 1.200.000. Iya. Pokoknya 70.000 kali seminggu, kali 5 hari lah itu kan. Tapi kalau pas kebagian kita dari pagi sampai jam 11 malam nggak ada istirahat, 100.000, kadang-kadang 120. Nah, dilala seringnya dari pagi jam 6 buka gerbang sampai jam 11 atau jam 12 saya istirahat. Jam 12 sampai jam 4 istirahat, jam 4 masuk lagi. Baru gaji 70.000. Gitu. Itu selama 5 hari. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu gaji saya. Minggu libur. Minggu Senin kita libur karena lain lagi itu adanya bos yang punya jatah. Oh. Gitu. Adanya bos punya anak buah lagi kan gitu. Ya harus kita nikmatin lah. Berapapun rezeki dari Allah harus kita syukuri. Kalau kita nggak pernah bersyukur maka Allah tidak akan pernah memberikan lebih. Tapi kalau kita bersyukur, kita nikmati syukur, Allah akan kasih lebih. Betul. Itu nggak pernah saya pungkiri. Kalau kita ikhlas, wah makin dikasih terus sama Allah. Rezeki tahu dari mana ada aja. Gitu. Ya kalau dipikir-pikir cukup apa dengan 70.000? Ya, kan gitu. Tapi kita nikmatin gitu. Begitu cerita hidup saya nih, yang seutuhnya yang sampai sekarang jadi tukang parkir. Ya mudah-mudahan tidak selamanya lah. Saya pengen bahagiakan anak saya yang 2 ini. Saya ingin memberikan yang terbaik. Masa anak dengan istri dari pertama saya sudah kasih rumah 4, anak 4. Saya kepengen merumahkan mereka berdua. Karena suatu saat mereka juga punya istri. Kalau mereka punya istri kan sudah punya rumah. Itu cita-cita saya pengen memberikan rumah sama dia. Kalau Allah kasih ijabah, doa saya mudah-mudahan Allah kabulkan. Saya harus produksi lagi. Saya harus syuting lagi sebagai sutradara. Saya manfaatkan untuk anak saya 2 ini, untuk masa depan mereka kan gitu. Itu yang saya cita-citakan. Itu Mas. Oke. Bang Deden, wah berat ya Bang ya perjalanan hidup Bang Deden. Waduh, berat. Kalau kita nggak nikmatin ya berat. Kalau kita nikmatin nih, insya Allah. Padahal jam 4:30, 5:30 saya udah bangun, buka jalan dari kontrakan ke parkiran, buka gerbang jam 6. Mata masih ngantuk, kan gitu. Masuk motor pong yang biasa kerja tuh kan. Biasa kita nikmatin aja kan. Gitu. Kalau sampai malam kita nggak pulang-pulang nggak istirahat ya bablas kita terusin. Gitu. Mudah-mudahan ya Bang Maman lagi kan kayak inget bapaknya mulu nih saya. Betul. Mudah-mudahan ya Bang Deden ya ke depan bisa produksi lagi. Amin. Bikin suatu gebrakan yang baru. Amin, gitu. amin. Dan yang pastinya siapa sih yang nggak mau untuk meraih kesuksesan gitu Bang ya. Mudah-mudahan nanti ya kesuksesan juga menyertai Bang Deden gitu. Dan jangan lupa nih Bang Deden kalau misalkan udah sukses nanti ajak-ajak kita. Insya Allah siap. Ya. Ya. Saling doanya. Amin. Sama-sama mendoakan Bang Deden. Maksudnya ajak-ajak kita main film gitu. Amin. Soalnya teman saya tim Jejak Backpacker, Mas Andi namanya. Dia aktingnya jago. Dia pinter banget acting segala macamnya. Dia dari kemarin tuh ikut-ikutan casting juga katanya sih, tapi gagal mulu. Karena udah terbatas di umur ya. Kan dia milihnya peran utama. Iya jelas. Iya, dia milihnya peran utama dan itu gagal mulu. Mungkin kalau untuk casting di kelas-kelas figuran masih dapet ya. Figuran nggak perlu casting. Nggak perlu casting ya, yang penting ada masuk manajemen agensi aja Pak. Iya. Figuran nggak perlu casting kan. Iya, masuk ke manajemen Eli Sugigi ya. Eli Sugigi atau agensi mana nggak perlu casting itu. Iya. Tuh Mas Andi ya. Ntar jangan lupa kalau ini ikutan casting, jangan ikutan casting pilihnya peran utama, ya pasti gagal.
Gitu. Ya, mudah-mudahan ya kita doakan juga ya ini Mas Andi yang ada di belakang layar Amin. bisa menjadi artis top ibu kota Amin. dan bisa bersaing dengan artis-artis luar negeri juga. Amin. Gitu. Saya besar harapan saya ini dengan Mas Andi ini ya, karena dia tuh gigih banget untuk menjadi seorang aktor ternama Indonesia, tapi memang belum berhasil. Amin, mudah-mudahan Allah ijabah ya. Ya, Mudah-mudahan. amin. Kita Kalau memang ada niat, ada kemauan. Dulu juga kemauan saya jadi sutradara juga. Makanya tadi saya cerita untuk jadi sutradara dari Astrada sampai ke sutradara dipercaya sama ayah saya Haji Maman Firman 10 tahun. Baru bisa dipercaya saya jadi sutradara. Ya, oh gitu. Baru bisa dikasih kepercayaan. Istilahnya lo garap film ini dan diperjuangkan bilang ke produsernya, saya percaya anak saya sudah bisa jadi sutradara. 10 tahun kebayang deh. Produksi pertama saya sebagai sutradara adalah Mengapa Aku Jatuh Cinta, Mega Kreasi Film. Pemainnya Ponco Bono, Devi Permatasari. Kayak gitu, saya pertama kali jadi sutradara. 6 episode. Dipercaya pada saat itu, kamu yakin kamu bisa? Bos, nggak usah bayar saya kalau hasil saya jelek. Tapi alhamdulillah Allah ijabah, hasil saya bagus. Gitu. Dianterin tuh naskah sisa yang 5 episode ke lokasi syuting. Saya percaya film bagus juga. Udah sampai sekarang ini jadi sutradara, sampai jadi tukang parkir. Kan gitu loh. Oke, kalau gitu Bang Deden. Terakhir mungkin Bang Deden ada yang kelupaan mungkin di ceritanya atau yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah, silahkan pesan-pesannya. Apa ya, saya cuma berharap pada teman-teman, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami di saat kita sedang di bawah, syukurilah, nikmatilah Allah yang kasih ujian buat kita. Jangan mengeluh apapun yang terjadi, karena posisi kita sekarang di bawah. Allah itu maha adil. Di saat kita di atas berapa tahun, di saat kita jaya berapa tahun, tapi Allah kasih ujian cuma setahun atau berapa bulan, kita sudah mengeluh. Adil nggak kan? Kata saya masih belum adil Allah memberikan ujian ke kita kan gitu. Makanya saya bilang kalau kita lagi di bawah, nikmati dan syukuri, karena Allah tuh masih sayang sama kita. Itu aja yang saya harapkan kepada teman-teman di dunia entertain, di orang film yang sempat jadi tukang ojek, yang sempat jadi tukang rangginang, bahkan ada yang jadi tukang ayam, jual ayam di pasar, ketemu sama saya semua. Ya kita harus nikmatin, gitu. Bersyukur, karena suatu saat Allah akan mengangkat derajat kita kembali. Kalau kita bersyukur, kalau kita nggak bersyukur ya nikmatin aja lah kan gitu. Itu yang saran saya sih kepada teman-teman dunia entertain. Oke deh Bang Maman ya. Kita Bang doakan Deden. pokoknya Bang Deden ya, kita doakan semoga semua apa yang jadi harapan Bang Deden semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Kita sama-sama mendoakan gitu ya Bang Deden. Amin ya Allah. Oke, teman-teman semua, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Deden. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 4700683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bang Maman, terima kasih buat waktunya ya. Bang Maman lagi, gue Bang Maman mulu ya. Nggak apa-apa, lagi didampingin sama Lagi bapak didampingin ya. sama ayah. Iya dari tadi Bang Maman. Suara saya hampir sama dengan bapak. Oh gitu. Sama papa sama. Oke, Bang Deden ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf nih disebut mulu Nggak apa-apa. almarhum ya. Wah, ya. Itu the best orang tua Bagus saya. banget ya berarti Paling ya. the best. Oke, sampai jumpa.